Sebelum mulai gue lagi-lagi mau bilang, banyak dari film yang akhir-akhirnya tuh kedodoran di endingnya. Film ini seperti itu. Kesan padat itu sangat kental dalam cerita ini, tapi penyelesaiannya tidak semenarik itu. Ada momen-momen yang menurut gua jadi tidak penting. Gua nggak tahu kenapa adegan itu dibikin, ataupun kenapa juga adegan itu mesti dimasukin. Karena menurut gua, ini kan ada proses editing dan ada proses screeningnya juga. Jadi menurut gua, momen-momen itu malah jadi kayak nggak penting. Dan satu lagi, buat gua film ini kurang memberikan kesan kuat untuk karakter Kartikanya. Walaupun memang sebenarnya film ini tuh bercerita secara benang merah itu adalah menceritakan perjalanan Kartika ketika ditinggal Bapak Dodo. Apa yang bikin dia jadi kuat itu tidak terdeliver dengan baik menurut gua. Malah buat gua ada adegan-adegan yang seharusnya dibuat untuk bisa memberikan kesan itu. Tapi itu tidak terlaksana. Jadi kayak seseorang yang biasanya menjadi sesuatu itu karena terbentur lalu terbentuk. Kalaupun itu ada, boleh dibilang penggambarannya cukup tipis. Itu menurut gua. Setelah Bapak Dodo dieksekusi, semua orang sepakat untuk tidak memberitahu anak sematawayangnya bahwa Bapak Dodo sudah tidak ada. Film ini lebih banyak menyelipkan kisah flashback yang pada dasarnya di film pertamanya itu nggak ada. Kalian udah pasti tahu, ini merupakan sebuah penggambaran cerita dari film pendahulunya, yang pada dasarnya dari film aslinya pun nggak ada cerita seperti ini. Durasi film ini boleh dibilang cukup panjang. Kalau ini film pertamanya, mungkin gue belum tentu akan menonton film ini. Alasan kenapa gue mau menonton film ini bukan karena film ini adalah film yang cukup laris pada sequel sebelumnya. Gue lebih ke arah penasaran bagaimana sih dari cerita pengembangannya. Boleh dibilang gue baru kali ini ngeliat pengembangan cerita dari adaptasi film luar yang diadaptasi akhirnya punya pengembangan cerita tersendiri. Yang di luarnya sendiri pun gak ada. Itu yang bikin gue cukup tertarik untuk menonton film ini sebenarnya. Film ini cukup memiliki banyak momen-momen yang sentimental seperti pada film pendahulunya. Tapi di film ini tuh lebih banyak ruang yang bisa dimainkan. Ada beberapa karakter yang menjadi penyokong cerita utama selain si Kartika ini. Salah satu yang buat gua jadi cukup terharu ketika menonton film ini adalah ketika Kartika berulang tahun dan mendapatkan surat dari Bapak Dodo. Yang dia sendiri pada dasarnya nggak tahu kalau Bapak Dodo itu sudah tidak ada. Kalau kita ngomongin masalah sisi sentimental, film ini boleh cukup bisa mengena banget. Karena film ini cukup bisa memberikan sebuah gambaran sisi sentimental yang cukup beragam. Jadi punya emosi-emosi yang berbeda nih menurut gua gitu. Ada penggambaran-penggambaran di setiap partnya memberikan sebuah nuansa yang berbeda gitu. Jadi mungkin akan bisa mengena terhadap orang yang menonton. Mulai dari penggambaran hari-hari terakhir Bapak Dodo. Di sini cukup terlihat bagaimana seseorang yang memiliki gangguan mental harus menghadapi kenyataan pahit dengan tidak adanya keadilan. Walaupun ada beberapa cerita yang masih di flashback juga dari cerita sebelumnya. Nanti kalau Ika jadi dokter, Ika jangan lupa sama bapak. Selain itu, sisi emosional juga digambarkan melalui karakter Kartika yang akhirnya harus berdamai untuk bisa tinggal dan diasuh oleh keluarga Pak Hendro. Masalah ini pun dibuat tidak selesai dengan Hendro membawa Kartika ke keluarganya karena hal ini menimbulkan masalah yang baru. Bahwa hak asuh yang ditolak oleh dinas sosial. Nah, disinilah muncul hal-hal baru nih tentang konflik yang terjadi. Tentang keluarganya Pak Hendro dan Kartika sendiri. Kamu tahu persis apa yang sedang kualamin, Kemala. Aku tidak ingin mereka bahagia. Dari setiap part yang ada, boleh dibilang film ini berusaha menampilkan sebuah masalah-masalah kecil yang datang untuk menghidupkan setiap karakternya. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kayak di penjara sendiri ada ceritanya sendiri, di rumahnya Pak Hendro juga ada ceritanya sendiri, di rumah lamanya si Kartika juga ada ceritanya sendiri gitu. Nah, cerita-cerita ini yang digabungkan menjadi satu untuk bagaimana ceritanya si Kartika ini menjadi lebih kuat gitu dan menerima dengan kondisi apa yang terjadi. Karena banyak hal yang ingin dimasukkan dari film sebelumnya untuk menggabungkan cerita ini, makanya boleh dibilang film ini jadi terkesan sangat lama. Sepinter-pinternya menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Ini adalah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan karakter Napi. Napi ini kan selalu berusaha untuk menyelundupkan Kartika ke dalam sel, tapi ujung-ujungnya hal tersebut juga menjadi masalah baru karena sipir baru yang mempermasalahkan hal tersebut. Jadi ada karakter baru nih gitu di film ini. Karakter ini juga memiliki konotasi yang negatif. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ada ambisi tersendiri bagaimana caranya dia bisa menduduki si tempat tersebut. Jadi ada faktor-faktor bagaimana caranya untuk menjatuhkan orang lain dan mendukung siapa
untuk bisa mendapatkan posisi itu. Buat gua, dengan kompleksnya sebuah masalah dari setiap karakter film ini, jadi terkesan tidak fokus untuk memberikan sebuah konklusi yang pas sebenarnya. Walaupun semua dititik beratkan pada karakternya Kartika. Kalau kita ngomongin masalah komedinya, gue cukup bisa bilang bahwa komedi di film ini tidak cukup lebih baik daripada film pendahulunya. Banyak terkesan yang dipaksakan, walaupun sepenuhnya nggak seperti itu. Salah satu adegan yang menurut gua juga jadi cukup melankolis, itu ketika Pak Hendro yang diperankan oleh Deddy Sumargo mengajak Kartika mengunjungi rumah lamanya. Ketika masa lalu hanya bisa dikenang. Itu hal yang bisa gue ucapin ketika Kartika melihat rumahnya yang sudah menjadi rel kereta. Banyak kenangan-kenangan yang terjadi di tempat itu. Kartika dengan Pak Dodo. Pada momen ini Kartika mulai menggali kembali nih memori-memori yang menyenangkan bersama Pak Dodo. Momen-momen ini dibangun dari melihat beberapa benda yang memang tertinggal di rumahnya tersebut. Di momen ini juga menurut gua flashback itu terjadi. Proses awal di mana Pak Dodo bertemu dengan istrinya, yang pada dasarnya cerita ini tidak diceritakan pada film pendahulunya. Cukup menarik menurut gua gitu untuk menarik sebuah benang merah menjadi jauh lebih mundur ketika pertama kali Dodo dan istrinya itu bertemu. Karena hal tersebut menurut gua penulisan dalam film ini boleh dibilang cukup baik karena film ini seperti merangkai sebuah puzzle yang masih kosong. Udah ada puzzle-nya, tinggal mengisi bagaimana kerangka kosong ini diisi dengan puzzle-puzzle berikutnya. Gua nggak tahu sebenarnya proses kreatif untuk membuat sebuah film ini seperti apa, tapi menurut gua penulis dan direktur berusaha untuk menggabungkan intuisi dan prosesnya melalui bercerita. Penyambung cerita ini ada dua menurut gua. Yang pertama datang dari Bang Japra atau Bang Forman. Yang di awal kita tahu nih bahwa Bang Japra sendiri tidak bisa membaca, tapi di film ini diberikan pengembangan untuk karakternya itu. Selanjutnya dari sisi Kartika, yang memang pada dasarnya Kartika membawa alur untuk merangkai semua alur dari cerita film ini. Mulai dari kedekatan dengan para napi, khususnya Bang Japra, hingga ke proses dia bagaimana berdamai dengan kondisinya. Karena tahu bahwa bapaknya telah tiada. Kalau kita ngomongin masalah treatment, jujur gue cukup suka dengan treatment flashback yang diberikan pada film ini di beberapa momen. Film ini sepertinya memang tahu bagaimana cara memanfaatkan sebuah warna untuk dijadikan sebuah rasa ke penonton menjadi kayak kita tuh deket dengan hal tersebut. Seperti pada momen Bapak Dodo jatuh cinta. Di sini cukup terlihat momen-momen atau penggambaran dari flashbacknya untuk memberikan sebuah tone warna yang cukup ceria. Dan sangat berbanding terbalik ketika Bapak Dodo harus kehilangan istrinya. Menurut gua ini adalah hal yang menarik ketika menonton film ini. Tapi itu menurut gua. Nah, kalau kita ngomongin masalah karakternya, menurut gua, karakter utama dari karakter film ini adalah sekarang Kartika. Menurut gua Kartika menunjukkan kematangan akting yang jauh di atas anak-anak seusianya. Dia tuh boleh dibilang nggak sekedar menjadi anak kecil yang berakting menangis, marah, ataupun ketawa, ataupun malah juga kecewa. Menurut gua, karakter Kartika ini jauh menjadi lebih kompleks. Menurut gua dia tuh berhasil memerankan karakternya ini gitu. Ada keceriaan, ada kesedihan, tapi balik lagi, gua masih ngerasa ada kekurangan dari sisi plot ceritanya aja gitu. Untuk bagaimana ceritanya Kartika ini jauh lebih kuat gitu. Karena gua ngerasa ketika menonton film ini masih ada kekurangan di part itu. Selain Kartika, gua juga cukup seneng nih melihat karakternya Denny Somargo. Dia menurut gua cukup berhasil menghidupkan karakternya. Ada pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini. Apa itu artinya keadilan, kasih sayang, dan perjuangan seseorang dengan keterbatasan, namun tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, pesan-pesan moral itu menurut gue cukup bisa mengena gitu. Nah, balik lagi. Ini merupakan sebuah pendapat gue ketika gue menonton film ini. Terserah kalian mau punya pendapat apa. Satu, dua, tiga.